Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengosongkan pikiran kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita memusatkan perhatian kita hanya tertuju kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada malam ini kita betul-betul mendapatkan peningkatan kualitas keimanan, peningkatan kualitas i'tikaf, peningkatan kualitas ma'rifah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang tawadhu. Sekedar untuk persepsi, saya ingin mengulangi, barang siapa yang beranggapan bahwa dirinya tawadhu, pada hakikatnya ia orang yang sombong. Sebab anggapan tawadhu seperti ini tidak timbul kecuali lantaran rasa tinggi diri, tinggi hati. Karena itu, jika engkau beranggapan bahwa dirimu telah tawadhu, sebenarnya engkau adalah orang-orang yang takabur atau sombong. Orang yang tawadhu tidak sadar kalau dirinya tawadhu, tetapi karakter sudah menjadi kebiasaan, habitnya seperti itu. Kepada seniornya dia tawadhu, gurunya dia tawadhu, kepada siapapun dia tawadhu, dia respect, apalagi kepada Tuhannya. Sedikit saja tidak pernah bercanda dengan Tuhan, dalam arti begini, mencandakan Tuhan. Termasuk orang yang tidak tawadhu, Bapak Ibu. Contohnya, diajak makan, padahal belum sholat. Seringkali kita mendengarkan orang bercanda, sholat kan nomor 2. Memang tidak salah, rukun Islam yang kedua adalah sholat, rukun pertamanya adalah mengucapkan syahadat. Tapi orang yang tawadhu tidak akan tega melecehkan, mempermain-mainkan sesuatu yang sakral. Biarkanlah orang awam melakukan seperti itu, tapi kita jangan pernah mencoba-coba untuk melakukan hal seperti itu. Apalagi kalau yang disandarkan kepada Tuhan. Mencandakan ayat zinah misalnya, kan yang dilarang adalah mendekati, tapi tidak dilarang, muncul larangan itu untuk melakukan. Itu untuk menarik perhatian orang, tetapi sesungguhnya ada unsur pelecehan di situ. Orang yang tawadhu, dia tidak akan pernah berani mencoba-coba untuk mempermainkan Allah, simbol-simbol sakral dalam agama. Termasuk juga melegitimasi perbuatannya dengan menyandarkan kepada Nabi. Saya kan baru 2 istrinya, tetapi Nabi 9. Jadi seolah-olah di situ mengisyaratkan bahwa Nabi itu tukang kawin.
Padahal istri-istrinya Nabi itu pada umumnya menopause. Satu-satunya istrinya yang gadis hanya Aisyah. Selebihnya perempuan, bahkan umumnya lebih tua darinya, termasuk istri pertamanya Khadijah. 25 tahun umurnya, kawin 40 tahun, enggak pernah kawin selain Khadijah sampai beliau wafat. Tawadhu itu adalah respek lahir batin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawadhu'nya khawasul khawas, dia tidak akan pernah menghina makhluk Allah yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang. Iya. Imam Bukhari kita kenal sebagai ulama hadis. Merantau sekian minggu di perjalanan padang pasir hanya untuk menerima hadis dari salah seorang yang mengerti tentang sebuah hadis. Bertanya, mana rumahnya Ustadz ahli hadis di sini? Aku datang jauh-jauh dari Mekah atau Madinah sampai datang ke Transaksonia ya, sekarang ini mungkin ya di Mawara An-Nahr, di sekitar ya di sekitar Afghanistan, kira-kira seperti itu, Kazakhstan. Begitu sampai di sebuah lapangan, dia menemukan ustadz itu, ulama itu memegang sebuah apa ya bahasa Indonesianya itu, wayan ya, untuk menangkap kudanya. Dia ingin menangkap kudanya, tapi dia membohongi kudanya seolah-olah di atas wayan itu ada makanan yang disukai oleh kuda itu sendiri, padahal kosong, nggak ada isinya. Begitu dia panggil kudanya mendekat, lalu dia ikat kudanya dan dia tangkap kudanya. Maka Imam Bukhari kembali, saya tidak jadi mencari hadis atau menjadi murid terhadap orang itu. Kenapa? Karena dia membohongi kudanya. Tawadhu itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga binatang. Padahal kurang apa kiai itu, kiai besar, mungkin nggak mau repot-repot, dia panggil kudanya dengan seolah-olah mau memberi makan. Padahal di bakinya itu nggak ada makanan apapun. Akhirnya kudanya itu mendekat, begitu mendekat dia tangkap, dia ikat lehernya, entah mau kemana. Tidak jadi menerima hadis. Rasulullah marah lantaran ada salah seorang sahabatnya membakar sarang semut. Marah besar Rasulullah dan mengatakan, hanya Allah yang berhak untuk menyiksa makhluk dengan api. Padahal itu semut. Kebiasaan kita kan membakar sarang semut. Dia nggak boleh. Banyak lagi hadis-hadis Nabi yang tawadhu, bukan hanya kepada benda hidup ya. Suatu saat Rasulullah SAW tawadhunya luar biasa kepada sungai. La tubalu fil ma'il jari, hai fulan, kalian jangan menjadikan sungai itu
sebagai tempat buang sampah. Jangan menjadikan sungai itu WC umum. Kebiasaan kita di kampung, WC itu sungai itu WC umum, tempat air minum umum, tempat mandi umum, semua tempat buang sampah juga. Itu melanggar hadis. La tubali fil ma'il jari, jangan membuang kotoran terhadap sungai atau air yang sedang mengalir. Bukan hanya yang mengalir, terhadap rawa-rawa pun juga. La tubali fil ma'ir rakid, jangan membuang kotoran pada air yang tergenang. Genangan-genangan air itu Rasulullah melarang untuk dicemari. Itulah sebabnya dalam Islam Rasulullah menjadikan daging itu haram kalau tidak disembelih dengan cara-cara Islam. Tidak boleh makan daging sama dengan makan bangkai. Kalau kita menembak kijang lalu mati, kita makan. Kita menembak kambing, tidak usah disembelih. Harus disembelih, dan penyembelihannya itu harus secara wajar, membaca basmalah paling tidak, atau nawaitu an asbaha, saya berniat untuk menyembelih kedua urat lehernya. Di situ kan ada 2 urat itu. Nah, tawadu, kita tidak boleh mencabut tanaman, menebang pohon seenak-enaknya. Sebab pohon itu bertasbih, pohon itu berselawat terhadap orang yang lewat mau pergi ke masjid. Kalau ibu bapak pulang dari masjid, di situ ada pepohonan, biasakan diri memberi salam. Kita itu kan memberi salamnya hanya kepada orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seringkali memberi salam terhadap makhluk-makhluk lain. Contohnya rumah kosong, gak ada isinya, assalamualaikum. Kuburan pun juga, assalamualaikum ya ahlal kubur. Begitu dia melewati pepohonan, dia mengusap pohon itu, membelai-belai. Karena dia memang bisa berkomunikasi dengan pohon. Binatang, dia peri kebinatangannya ya sangat tinggi. Pernah kita menceritakan banyak hadis tentang sayangnya Nabi terhadap binatang. Kita tidak boleh membakar ikan sementara ikan itu masih hidup-hidup. Hati-hati ibu. Ya. Ikannya itu masih loncat-loncat. Terus ditusuk kemudian dibakar. Masih loncat-loncat di atas pembakaran. Itu yang paling dibenci Rasulullah SAW. Matikanlah dulu sebelum menaikkan ikan itu ke pembakaran. Dalam menyembelih pun juga sangat dianjurkan dengan menggunakan pisau tajam. Satu kali tarik itu putus urat-urat nadinya itu. Jangan menggunakan pisau tumpul yang menyebabkan tersiksanya binatang sembelihan itu. Ini tawadu. Tawadu itu bukan hanya orang tua, orang dewasa. Nabi setiap kali melewati anak-anak kecil tidak pernah dilewati tanpa mengusap-usap kepalanya anak-anak itu. Sehingga kalau Rasulullah lewat, dikerumuni oleh anak-anak itu. Kenapa? Pertama, Rasulullah itu paling suka menggunakan parfum, minyak wangi.
Jadi anak-anak kecil itu suka menjabat tangannya Rasulullah karena harum sekali. Jadi begitu Rasulullah lewat, berlari-larian anak-anak kecil itu. Ya. Saya nggak tahu apa dikasih permen nggak, tapi yang jelas anak-anak itu mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah juga mengusap-usap kepalanya setiap anak satu persatu tanpa membedakan anak-anak itu siapa. Iya. Satu waktu ada tukang minta-minta, perempuan Yahudi. Nah, ini bukan perempuan Islam. Jangan membiarkan orang itu kelaparan. Ambilkanlah dari persiapan cadangan Baitul Mal. Jadi tidak boleh kita membiarkan ada perut kelaparan sekalipun berlainan agama dengan kita. Suatu waktu Rasulullah SAW respek sekali terhadap orang-orang Nasrani, sekarang Kristen. Sudah sekian lama rumah ibadahnya nggak pernah selesai-selesai. Akhirnya Rasulullah prihatin, coba dibantu itu menyelesaikan rumah ibadahnya itu, ambilkan dari hibah tapi tidak diambilkan dari zakat atau wakaf. Hibah. Kalau hibah kan boleh, lain agama. Jadi tidak benar Rasulullah itu anti agama lain. Apapun agamanya orang itu, dia adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Apapun agamanya, etniknya, jenis kelaminnya, asal itu anak cucu Adam, wajib hukumnya kita hormati. Akhlak Rasulullah luar biasa. Ini teladan kita. Kalau orang sudah mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, sekalipun musuh, kan pernah kita ceritakan hadisnya kan, Usama membunuh orang yang sudah bersyahadat, alasannya dia bersyahadat untuk cari selamat. Itu pun juga Rasulullah marah. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, hanya Allah yang menghukum apa yang tersembunyi di dalam hati orang. Kita nggak bisa membaca hatinya orang. Subhanallah. Kita butuh pemimpin seperti Rasulullah. Seandainya Rasulullah bisa hidup, bisa berkeluarga negaraan Indonesia, pasti dia akan terpilih kepala negara. Nah, pemilihnya kita semua di sini. Nah, sekarang kita carilah yang mirip-mirip dengan Rasulullah, yang memiliki kepentingan mementingkan agama Islam. Sebab Nabi mengatakan, "Malam yahtammu bi umuril mu'minina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mementingkan kepentingan umat Islam, maka bukan umat Islam, terutama pemimpinnya. Allahu a'lam. Jadi kita diminta cerdas, pegang hadis ini dalam mengukur calon-calon presiden yang akan datang. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang tidak mengambil pusing terhadap urusan agama Islam, maka dia bukan Islam. Falaisa minhum, bukan dia dari golongan Islam. Nah, semoga kedua-duanya calon kita ini, termasuk wakilnya, adalah semuanya baik-baik, sehingga betul-betul kriterianya semakin mengerucut karena semuanya mementingkan Islam. Bapak Ibu sekalian, tawadu sedemikian rupa kita jelaskan. Kita pindah sekarang. Tawadu yang hakiki lahir lantaran menyaksikan kebesaran Allah dan penyingkapan sifat-sifatnya. Orang yang menyatakan kebesaran Allah tidak pernah orang itu sombong. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang yang sombong, angku dan takabur, mengingkari Allahu Akbarnya. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar.
Jadi kalau ada orang yang ingin membesarkan dirinya sendiri, maka pada hakikatnya dia akan menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada satupun yang dapat mengeluarkan dirimu dari keangkuhanmu selain jika engkau menyaksikan sifat Allah. Kalau kita menghayati Asmaul Husna, tidak mungkin kita akan takabur, Bapak Ibu. Kita jangan hanya menghafal Asmaul Husna, tapi kita perlu menghayati satu persatu. Pernah saya menjanjikan Asmaul Husna itu perlu dibaca ulang dalam pengertian mendalam. Memang pernah kita lakukan pada tahun 2007 ya, 2008, tetapi waktu itu hanya permukaan. Kita belum mengkaji lebih mendalam. Seorang mukmin sibuk memuji Allah hingga lupa menyanjung dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang suka menyanjung dirinya sendiri atau suka menikmati pujian orang terhadap dirinya, prestasinya, maka orang itu seolah-olah melupakan Tuhannya. Kalau orang selalu mengingat Tuhannya, nggak mungkin akan menikmati sanjungan. Sedih kalau dia dipuji orang, karena yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ukuran untuk melihat apakah diri kita itu tinggi martabatnya di mata Allah atau tidak, lihat pada saat orang memuji kita. Kalau orang memuji kita itu lantas terbetik dalam hati kita itu puas dan bangga, maka itu artinya kita berjarak dengan Allah. Tapi kalau kita dipuji lantas merasa sedih, ya Allah, Anda keliru, yang harus dipuji satu-satunya alhamdulillahi rabbil alamin, yang pantas untuk dipuji hanya Allah. Seorang mukmin sibuk memuji Allah hingga lupa menyanjung dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang suka mendeklarasikan dirinya sendiri prestasinya, kalau enggak punya prestasi, dia ungkapkan prestasi suaminya atau istrinya. Kalau dua-duanya enggak punya, maka dia akan menyanjung anaknya sendiri atau orang terdekatnya sendiri. Orang-orang yang seperti ini tidak kehabisan orang sekitarnya mau disanjung, berarti dia lupa menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah menyanjung anggota keluarganya dan dirinya sendiri. Yang disanjung terus adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk apa kita bertahmid alhamdulillah? Untuk menafikan kesombongan, ketakburan kita. Jadi seorang yang betul-betul beriman sibuk memuji Allah hingga lupa menyanjung dirinya sendiri. Ia disibukkan pula oleh hak-hak Allah, bertasbih, berzikir, bertahmid, bertahlil, ya, berzikir, bertafakur, bertadzakur dan seterusnya, hingga tidak ingat kepentingan dirinya sendiri. Kadang-kadang dia lupa makan, kadang-kadang dia lupa tidur. Ya. Orang yang betul-betul mencintai Tuhannya, semakin malam semakin syahdu, semakin malam semakin tidak mau tidur. Nah, misalnya pulang dari mana, dari luar kota atau dari pesta, belum sholat isya. Kita kan kebiasaan sebagian ya, kalau pulang dari pesta atau dari acara-acara apa malam-malam, waduh, sholat isyanya itu cepat-cepat. Allahu Akbar, ayat pendek, selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lempar mukena, nggak dilipat lagi. Ya, bapak-bapak juga sama. Jangan-jangan lebih lagi. Atau itu masih mending karena masih sholat, ada yang nggak sholat malah. Nah, orang yang betul-betul mencintai Tuhan, justru saat-saat seperti itu dia akan melepaskan pakaian-pakaian pengantin pesta yang melekat pada dirinya sendiri, kemudian dia berwudu sedemikian khusyuk, lalu mengambil sajadah, kemudian alat-alat sholatnya, dia matikan lampu. Kadang-kadang dia tidak tidur sampai lanjut sholat tahajudnya, sampai subuh. Semakin larut semakin nikmat bagi orang-orang yang mencintai Tuhannya. Sulit memang.
Nah, kita pindah sekarang. Cinta ilahi. Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dengan 3 hal. Jadi ada 3 hal perlu kita hitung nih. Ada 3 hal. Pertama, Ia telah menjadikanmu orang-orang yang berzikir kepadanya. Kalau bukan karena karunia-Nya, niscaya engkau tidak akan menjadi ahli zikir kepadanya. Jadi jangan bangga Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sempurna zikir saya. Yang membuat kita sempurna menyelenggarakan zikir siapa? Apa diri kita atau petunjuk Allah? Nah, karena itu jangan menjual dirinya ahli zikir, sebab kita menjadi ahli zikir karena petunjuk Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mulut ini berpuasa daripada mengungkapkan kelebihan diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat kita. Mulai malam ini ibu bapak sekalian, mari kita istiqamah untuk tidak pernah mengungkap kelebihan kita sendiri dan orang keluarga kita. Selalu menggoda memang, selalu kita ingin menonjolkan prestasi anak kita. Di antara sekian ribu orang, anak saya masuk. Oh iya, masuk gak? Hebat ya. Oh iya dong, pokoknya siapa bapaknya, siapa ibunya kan. Bukan siapa Tuhan yang memberikan karunia. Jadi semakin berprestasi anak kita, itu jangan diungkap. Memang sulit untuk tidak mengungkapkan prestasi anggota keluarga terdekat kita. Karena kita juga ingin dipuji, selain dipuji anak kita itu. Nah, kesimpulannya jangan mau dipuji, karena kalau kita dipuji itu nanti akan merugikan diri sendiri kita di akhirat kelak. Biarkanlah ibadah yang kita lakukan itu hanya Allah yang tahu, nggak ada orang yang tahu yang lain. Jangan karena ingin terpilih sebagai caleg atau mau menjadi ketua RT, dia ungkapkan prestasinya. Sampai kurikulum vitae-nya itu pun juga dikarang-karang sampai berlembar-lembar. Itu kan membohongi publik. Kurikulum vitae itu jangan menjual popularitasnya. Iya. Gak usah orang tahu. Sebab prestasi yang kita peroleh itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Allah memberikan kita. Jadi tidak ada yang pantas untuk kita sampaikan ke orang lain. Nah inilah memang susah menjadi orang khawasul khawas. Kalau orang awam ya mungkin nggak apa-apalah. Masa sih orang awam dari lahir, awam remaja, awam dewasa, awam pensiun, masih awam. Sampai dipanggil malaikat maut, awam. Nggak pernah naik kelas. Jika ingin naik kelas, tinggalkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mabuk dengan pujian. Yang kedua, kalau bukan ia menjadikanmu orang-orang yang layak disebut sebagai mazkur. Ya, disebut mazkur itu lantaran zikir tersebut. Ya. Orang yang sudah menjadikan budaya zikir itu sebagai habitnya, kebiasaannya, itu disebut dengan orang yang zakir mazkur ya. Sebab Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu kepadamu. Mazkur, orang yang selalu mengingat Tuhan ya. Kita seringkali ini ada dua pengertiannya. Zikir itu bisa berarti menyebut nama Allah. Zikir juga bisa berarti mengingat Allah. Lebih penting mana menyebut nama Allah atau mengingat Allah? Bagusnya dua-duanya. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau hanya hati yang mengingat Allah, hati kita dapat pahala, mulut nggak dapat pahala. Kalau perlu seluruh anggota badan kita pun juga ikut berzikir, sehingga total zikir kita itu. Kita dengarkan surah azan dulu. Yang kedua adalah ia menjadikan orang yang layak disebut mazkur lantaran zikir tersebut.
Sebab Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu kepada ahli zikir. Itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Zikir mengingat atau menyebut Allah. Mestinya kalau kita menyebut juga mengingat. Tidak semua orang menyebut dan juga mengingat. Ada orang yang mengingat, lebih enak mengingat Tuhan tanpa menyebut ketimbang terganggu dengan ucapan. Ya. Tapi kita juga harus melatih diri kita di samping menyebut juga menghayati. Misalnya Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam bentuk penyebutan, itu juga nanti masalah. Semuanya diucapkan dalam hati. Al-Quran diucapkan dalam hati, tidak ada makhrajnya. Sebaiknya Al-Fatihah itu terutama kalau malam hari mengikuti Nabi, itu dilafatkan, dikeraskan. Yang ketiga, dan ia juga menobatkanmu sebagai orang-orang yang disebut-sebut oleh para malaikat di sisinya. Jadi orang yang suka berzikir itu selalu juga disebut namanya oleh para malaikat di langit. Orang yang rajin berzikir kepada Allah itu akan kelihatan para malaikat di langit seperti terangnya bintang-bintang yang menghiasi langit biru di atas. Seperti bola dunia. Bola dunia itu ada titik-titik cahayanya. Bintik-bintik cahaya itu adalah tempatnya orang-orang yang berzikir. Insya Allah ibu bapak, mata malaikat melihat bola dunia, peta di Indonesia, di Jawa, bagian barat ini, DKI Jakarta ini, ada sebuah titik terang. Ya, malaikat itu saling mempertanyakan tempat yang titiknya paling terang di Jakarta itu apa itu ya? Istana Negara? Bukan. Istana Negara itu gelap. Karena mungkin nggak ada yang zikir seperti kita sekarang. Oh, Istiqlal karena besar. Jangan-jangan di sini lebih banyak jamaahnya daripada Istiqlal. Nah, oh enggak, ini agak ke sedikit ini di belakang Bappenas. Oh, itu Masjid Sunda Kelapa. Jadi mappingnya malaikat itu tahu tempat yang sering dipakai pengajian, insya Allah itu akan kelihatan oleh malaikat terang benderang bintang atau cahayanya. Ya. Rumah yang tidak pernah dipakai untuk pengajian, salat jamaah, tidak pernah kedengaran suara azan, iqamat, itulah kuburan. Kata Rasulullah, jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Rumah seperti kuburan itu ialah yang tidak pernah kedengaran suara azan, ngaji, ya, salat berjamaah, pengajian. Tapi rumah yang sering dipakai pengajian, salat berjamaah, ngaji berjamaah dan seterusnya, itu juga akan bercahaya. Langganan malaikat itu. Iya. Dengan begitu maka sempurnalah nikmatnya terhadapmu. Itu berikutnya. Tidakkah kalian mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi budaknya? Maksudnya begini. Tidaklah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi budaknya. Kalau kita sangat mencintai anak, maka kita akan menempatkan diri kita itu seperti budaknya anak. Saya mau beli motor, mah, karena kita sangat sayang anak tunggal kita itu, ya dibelikan. Saya mau beli tas baru, sudah usang, dibelikan. Jadi apapun permintaannya, dibelikan. Jadi orang yang paling kita cintai, bersiap-siaplah untuk diperbudak dengannya. Ada orang yang sangat mencintai istrinya, apapun permintaannya, terpaksa harus dipenuhi karena cintanya. Orang yang sangat mencintai suaminya, apapun permintaannya, itu pun juga dipenuhi. Dengan demikian, ya, di sini
ungkapan Ibnu Athaillah, tidaklah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi budaknya. Persoalannya ialah Allah tidak senang bila kamu menjadi budak selain Dia. Kita tidak boleh memperbudak diri kita kepada makhluk. Satu-satunya objek yang harus memperbudak diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu jangan mencintai sesuatu itu sehingga membuat kita itu akan menyekutukan Allah dengannya. Kita harus memperbudak diri kita tunggal kepada Allah, tapi kalau kita mencintai seseorang demikian dalam cinta itu, jangan-jangan kita lebih memperbudak diri kita kepadanya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu artinya malapetaka buat kita. Itu syirik. Lebih mencintai makhluknya ketimbang Sang Khalik, lebih memperbudak dirinya ketimbang Allah. Nah ini adalah persoalan. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, ihbib habibaka hubban ma, cintailah kekasihmu itu dengan cinta yang terukur, sebab jangan sampai nanti akan menjadi orang yang paling engkau benci di kemudian hari. Sebaliknya, bencilah seseorang itu dengan kebencian yang terukur pula. Jangan sampai orang yang paling kamu benci itu nanti akan menjadi orang yang paling engkau cintai di kemudian hari. Pemandangan seringkali kita melihatkan, jangan-jangan pernah kita punya pengalaman seperti itu. Ternyata orang yang paling dibenci dulu, ternyata menjadi suaminya sekarang. Atau demikian pula sebaliknya, yang selalu dijelek-jelekkan itu dia, ternyata menjadi istrinya. Jadi hati-hati di sini. Mencintai atau membenci harus terukur, jangan melampaui batas kecintaan atau kebencian, jangan sampai menjadi kebalikannya di kemudian hari. Selain kita akan ditertawakan orang, itu juga akan kita malu pada diri sendiri. Kalau kita membenci seseorang, jangan mengungkapkan kelemahan orang yang dibenci. Kebiasaan kita kan Bapak Ibu, rasanya nggak sah membenci seseorang kalau tidak mengungkapkan butir-butir kebencian kita terhadapnya. Mungkin kelemahan orang itu hanya 5, tapi kita jadikan 10 lantaran bencinya kita terhadap orang itu. 5 kelebihan itu adalah kebohongan dan fitnah. Ya. Sebaliknya, begitu cintanya kita terhadap seseorang, kebaikannya cuma 5, ditambahin 10. Melebih-lebihkan. Jadi kalau kita membenci seseorang, jangan mengungkapkan faktor yang menyebabkan kita benci, sebab itu bisa muncul fitnah dan bisa juga muncul kebohongan. Dan sebaliknya, kalau kita mencintai seseorang itu sangat, maka jangan pun juga mengurai butir-butir kecintaan kita, sebab jangan sampai itu dramatisasi. Ya, itu nanti juga akan mencoreng muka kita. Gimana sih kamu yang paling dibenci? Itu menjadi kekasihmu, pendampingmu. Orang yang paling kamu sayang dulu itu malah justru orang yang paling kamu benci sekarang ini. Ya. Berikut, ketaatanmu tidak bermanfaat untuknya. Coba kata pendek ini Ibu Bapak. Ketaatan kita terhadap Tuhan itu enggak ada gunanya buat Allah, tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Seandainya seluruh umat manusia ini seperti malaikat, tidak punya dosa sama sekali, ya, itu tidak akan menambah kewibawaan Tuhan, tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Dia akan tetap seperti apa adanya. Ya. Dan seandainya kita mogok menyembah semuanya, kita jadi iblis terhadap Allah, itu pun juga tidak akan menurunkan wibawa Tuhan sedikit pun. Itu buktinya perbuatan kita terhadap Tuhan tidak memberikan efek terhadap Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia yang menghendaki semuanya itu kejadian. Dengan demikian jangan pernah kita bangga karena banyaknya ibadah yang kita lakukan terhadapnya. Nah, jangan pernah kita bangga karena begitu lengkap amalan yang kita lakukan. Senin Kamis kita puasa, tengah malam kita tahajud,
zikir sempurna, bacaan ayat suci Quran bukan main, khataman setiap minggu atau setiap bulan, ibadah sosialnya. Jangan bangga dengan ibadah. Kata Rasulullah, kita itu masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena kasih sayangnya Allah. Kata sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, aku itu masuk surga bukan karena ahli ibadah, tapi karena kasihnya Tuhan. Jadi seolah-olah ibadah itu lain dengan kasihnya Tuhan. Namun Bapak Ibu, tentu mengukur kasih Tuhan itu, siapa yang paling berpotensi untuk dicintai dan dikasihi Tuhan, apakah para pendosa atau ahli ibadah? Nah, Allah itu maha normal. Jadi bisa kita menebak Tuhan akan mencintai kita lantaran kita respect terhadapnya dalam bentuk ibadah yang sangat sempurna. Tapi sebaliknya kalau kita pendosa, orang yang paling pertama dibenci Tuhan itu tentu adalah para pendosa itu sendiri. Meskipun tidak otomatis para pendosa itu paling dibenci Tuhan. Siapa tahu dia bertaubat, taubatnya taubatan nasuha, itu bisa lebih loncatnya lebih tinggi ketimbang kita. Nah, ketaatanmu tidak bermanfaat untuknya, dan kedurhakaanmu pun tidak akan memudaratkan baginya. Dosa kita tidak akan mengurangi wibawa Tuhan. Kalau Allah memerintahkan engkau dengan perintah tertentu atau mencegahmu dengan larangan tertentu, itu hanya karena sesuatu yang akan kembali kepada dirimu sendiri. Subhanallah. Jadi kalau kita menaati Tuhan itu bukan untuk menyogok Tuhan dengan ibadah supaya kita masuk surga. Membayar surga dengan ibadah, enggak. Semua perintah-perintah Tuhan itu adalah kembali kepada diri manusia itu sendiri manfaatnya. Semua larangan Tuhan itu juga kembali kepada manusia itu sendiri. Tuhan tidak berkepentingan dengan perintah dan larangan itu. Tuhan tidak butuh kok. Kita yang butuh terhadapnya. Ini perlu diingat. Coba renungkan, apakah perintah Tuhan itu tidak kembali kepada manusia? Kenapa dilarang berzina? Yang enak-enak kok dilarang. Kalau bebas orang berzina seperti kambing, tidak kenal anaknya, induknya. Setiap laki-laki katanya itu punya potensi untuk melahirkan atau tanda kutip membuat anak 2000 orang sepanjang hidupnya. Jadi laki-laki berapa? Taruhlah misalnya berapa laki-laki di Indonesia? 100 juta kali 2000. Bola dunia ini enggak cukup menampung. Nimbung samudra pun juga tidak cukup. Tambah planet Mars pun juga enggak cukup. Sekarang rukun perkawinan pun sangat ketat. Itu pun juga overpopulation kita kan. Populasi kita bertambah, terus bertambah. Dan akibatnya apa? Dampaknya ekonomi. Kualitas SDM-nya yang tidak seimbang. Nah, jadi ada hikmahnya kenapa kita dilarang untuk melakukan perzinahan. Sebab itu akan membengkakkan penghuni bumi ini. Kalau kambing banyak bisa dimakan. Manusia yang banyak, hak asasinya aja diinjak satu orang, ribut tetangga kita Komnas HAM tuh. Nah, jadi wajar sekali, Ibu Bapak sekalian, penghadapan seseorang kepadanya tidak akan menambah kemuliaannya, dan berpalingnya seseorang darinya pun tidak akan mengurangi keluhurannya. Respek kita kepada Tuhan tidak akan menambah kemuliaan Tuhan. Membelakangi Tuhan juga tidak akan merongrong kewibawaan Tuhan. Seperti tadi. Ya. Wusulmu, wasalah, penyampaian diri kita kepadanya, penyatuan diri kita dengannya, pun berarti sampainya keyakinan padanya. Jika tidak demikian, maka maha luhur Tuhan kami jika ada sesuatu yang
bertalian dengannya atau bertalian dengan sesuatu itu. Jadi urusan sampai tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu urusan keyakinan kita sendiri. Semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin nyaman, damai, tentram, bahagia hati ini. Semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin gersang, semakin pahit, ya. Kemudian semakin tidak tenang, semakin tidak damai, seperti terkejar-kejar oleh bayangan sendiri. Itu pertanda kita jauh dengan Tuhan. Kedekatanmu dengannya adalah jika engkau menyaksikan kedekatannya. Bila tidak, lalu dari sisi mana letak dirimu terhadap kedekatannya? Jadi kedekatanmu dengannya adalah jika engkau menyaksikan kedekatannya. Jadi kalau kita mau mengukur kedekatan diri kita dengannya, lihatlah ya, seolah-olah kita menyaksikan Allah. Bagaimana menyaksikan Allah? Setiap kali kita melihat apapun yang kita lihat, sepertinya kita menyaksikan alamat Allah di situ. Ya. Saya pernah mengatakan di malam Jumatan kan, selama kita melihat pohon itu pohon, maka kita masih berjarak dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah melihat pohon itu siapa sesungguhnya pohon itu, ternyata pohon itu tidak lain adalah madharnya, tajallinya, penampakannya Tuhan, maka itu artinya kita sudah sangat dekat dengannya. Ya. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat yang paling puncak, kalau melihat pohon itu bukan lagi pohon, tapi dialah yang ada di mana-mana. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menyorotkan matamu, di situ engkau menjumpai wajah Tuhanmu. Saya melihat komputer, berarti saya melihat wajah Tuhan. Saya melihat pohon, berarti saya melihat wajah Tuhan. Saya melihat bintang, saya melihat wajah Tuhan. Logikanya, maknanya seperti itu. Kemanapun kita menghadapkan mata ini, muka ini, di situ kita akan menjumpai wajah Tuhan. Dengan kata lain, dalam ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaqi, kami memaparkan ayat-ayatku, tanda-tandaku, ya, atribut-atributku, identitasku di alam raya yang terbentang di jagat raya ini. Jadi apapun yang kita lihat itu adalah tandanya Tuhan, identitasnya Tuhan. Kalau melihat identitas, otomatis kita mengetahui siapa yang punya identitas itu kan. Ya, Pak Nasar datang nih, identitasnya seperti ini. Ya, nggak pernah ganti-ganti baju. Memang nggak ada bajunya, nggak banyak bajunya lah. Kalau mengatakan nggak ada bajunya bohong tuh. Jadi paling enak itu baju putih itu, nggak ketahuan kalau ini sudah 5 tahun ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, identitas, ada yang punya identitas. Kedekatanmu dengannya adalah jika engkau menyaksikan kedekatannya. Terasa itu kalau kita dekat dengan Tuhan, terasa juga kalau Tuhan dekat dengan kita dekat, lengket rasanya dengan Tuhan. Maka tidak ada yang lebih dekat dengannya selain kita sendiri. Yang seperti ini tidak bisa dijelaskan di sini Ibu Bapak, tapi itu harus dirasakan sendiri. Tidak bisa kita menjelaskan manisnya teh. Teh itu apa namanya? Ini kemanisan atau enggak? Itu enggak bisa didefinisikan. Dicoba sendiri seperti apa. Ya, itu. Alam ini hanya bisa mencukupimu dari sisi jasmaniah, tidak dari aspek rohaniah. Uang, Bapak Ibu. Apakah kita bisa makan uang sampai kenyang? Uang tidak bisa mengenyangkan. Suatu saat nanti Ibu Bapak, uang tidak menyelesaikan problem kelaparan. Semua cetak uang sebanyak-banyaknya, tapi enggak ada orang yang bertani sehingga tidak ada beras. Apa artinya uang satu gudang itu kalau enggak ada beras yang mau dijual? Jadi ketika uang tidak lagi menyembuhkan kemiskinan,
itu timbul problem. Jadi alam ini hanya bisa mencukupi kita itu dari sisi jasmania, tidak dari aspek rohania. Jasmanianya juga tadi itu belum tentu, apalagi secara rohania. Orang yang ada di alam ini yang masih belum terbuka baginya medan perkara gaib, ya, berarti ia masih terkurung oleh syahwat yang menyelimutinya dan masih terpenjara oleh kerangka dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mengambil hikmah di balik setiap fenomena yang ada, maka itu masih buta mata hatinya. Dia tidak pernah mengambil pelajaran dalam hidupnya, maka itu juga termasuk orang yang dibutakan mata hatinya. Orang yang melihat mata batinnya, ibu bapak sekalian, dia akan melihat segala sesuatunya itu adalah menyenangkan baginya. Dia kena musibah, alhamdulillah. Dia dapat rezeki nomplok, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang jelek, karena tidak mungkin Tuhan akan memberikan yang jelek untuk hambanya, apalagi kalau hamba yang mencintainya. Hanya kita seringkali salah paham atau enggak ngerti apa di balik ini semuanya. Kalau seandainya manusia mau menggunakan basirahnya dalam melihat apapun yang datang pada dirinya sendiri, maka tidak mungkin orang meratapi kekecewaan itu. Contohnya, ya, kita difitnah orang, menyakitkan sekali, ya, menyakitkan, sangat menyakitkan. Tetapi hikmah di balik fitnah itu ialah apa? Alhamdulillah. Di antara sekian banyak hamba-Mu ya Tuhan, hanya Engkau memilih aku sebagai contoh. Kenapa Engkau tidak menjadikan si A, si B, si C itu sebagai contoh untuk mengembang fitnah ini? Kenapa Engkau memilih aku sebagai orang yang mampu atau sebagai orang yang mengembang fitnah ini? Saya berterima kasih ya Allah, karena satu-satunya atau di antara yang paling cepat menghapuskan dosa seseorang itu adalah fitnah. Sekian lama kita hidup mengumpul dosa, tapi jika Tuhan akan membersihkan secara cepat, scannernya itu sangat cepat, antivirusnya itu kan ada yang antivirus cepat itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah penghapus dosa paling cepat, melampaui yang lain-lainnya. Maka itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl dan seterusnya. Jadi ibu bapak sekalian, jangan pernah kecewa, sekali lagi saya ingatkan. Jangan pernah kecewa menerima apapun kenyataan yang ada pada diri kita sendiri, sebab tidak mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak terbaik diri kita dan untuknya. Hanya kita belum sampai memahami hikmahnya. Iya. Seandainya orang tahu hikmah di balik musibah, maka semua orang akan berlomba-lomba meminta musibah. Betul ibu? Seandainya orang membukakan rahasia di balik musibah yang menimpa seseorang, dampaknya nanti di akhirat, maka semua orang berlomba-lomba untuk memohon musibah. Seandainya orang diperlihatkan rahasia di balik kekayaan yang numpuk itu, maka mungkin semua orang akan memohon, ya Allah, saya tidak perlu kekayaan seperti ini. Hanya karena kita menggunakan mata tunggal kita itu basir, mata fisik, mata kepala, tidak mampu menggunakan basirah kita, maka yang enak itu terasa enak, yang tidak enak itu terasa tidak enak. Ukurannya sangat biologis. Maka itu para sufi, Bapak Ibu sekalian, dia bukan miskin karena terpaksa. Dia miskin disengaja. Bukan berarti itu bodoh. Enggak. Dia tahu resikonya apa kalau ini diberikan apa. Yang paling kurang resikonya itu adalah yang sedikit. Semakin banyak kekayaan yang kita koleksi, semakin lambat masuk surga. Orang yang paling lambat masuk surga adalah orang kaya. Bilal yang paling pertama masuk surga, kenapa? Enggak ada kekayaannya. Ini bukan berarti wahai jamaah, mari kita miskin semua, tidak. Ya. Yang kita maksudkan di sini, sekalipun kita kaya tapi jangan merasa kaya.
Sekalipun kita miskin, tapi jangan merasa miskin. Di mata Allah Subhanahu wa taala ukuran kita adalah Allah. Ya. Ada orang miskin menjual harga dirinya kepada orang. Sekalipun kita miskin, tidak boleh alasan miskin kita menjual harga diri, apalagi akidah. Mau dapat Indomie nggak 1 box? Ya, ikut ke tempat saya. Menjual harga dirinya, akidahnya malah. Ya. Sebetulnya dia tidak suka dengan si A, tapi karena di situ ada uangnya, maka terpaksa dia ambil uangnya dan dia pilih yang bertentangan dengan hati nuraninya, itu diperbudak. Itu betul-betul miskin sekalipun banyak uangnya. Nah, inilah ibu bapak sekalian, bersyukurlah kalau kita itu punya pendirian, punya istiqamah. Lebih mahal mencari istiqamah pada kebenaran ketimbang mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada orang punya banyak kekayaan tapi harga dirinya miskin sekali. Ya. Biasanya orang kaya itu terbiasa main di 2 kaki. Dia ada di sana tapi juga ada di situ. Enak kan, banyak uangnya. Kita yang miskin mau main 2 kaki enggak cukup uangnya. Tapi bukan soal cukup tidak cukupnya. Orang yang menggadaikan harga dirinya itu munafik. Ya. Di sana, wah saya mendukung engkau, ini ambil. Dia ke situ, oh aku mendukung engkau, ini ambil. Ya. Akhirnya di situ terkecoh. Begitu dia menang salah satunya, dia yang menjadi tangan kanannya. Orang yang seperti ini itu tidak punya pendirian, tidak punya istiqamah. Kebenaran itu tunggal, Bapak Ibu. Kapan kita menggandakan kebenaran itu pada diri kita sendiri, itu melawan kata hati kita sendiri dan itu munafik. Hati-hati menjalani kehidupan ini. Sangat tipis bedanya antara bujukan malaikat dan bujukan iblis. Maka itu kembalilah kepada malam Jumat. Materi kita kan mana bisikan malaikat, mana bisikan setan. Nah, kalau kita sudah tahu ini bisikan setan, ini bisikan malaikat, ada warning, wah ini menurut materi kita kemarin ini bahaya ini. Alhamdulillah hampir tergelincir. Jadi yang paling dibenci oleh iblis itu sesungguhnya siapa yang memberikan informasi ini. Ini kan rahasianya iblis dibeberkan. Pasti sakit hati kan. Jadi bersedialah menanggung risiko. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya dan kita bermohon betul kepada Allah agar sisa-sisa hidup kita di sini betul-betul disempurnakan ya kualitas keberagaman kita kepadanya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.